Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Nur Samiati dari mahasiswa Universitas Cyber Asia mengambil program studi manajemen. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 kelas MJ 514 akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Ibu Rati Anggoro Yoyes. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Cherry Widya Ningrum, Siva Wulmunik, dan Umi Habibah Maula. Ya, untuk materi yang akan kami presentasikan yaitu terkait dengan type of innovation pada aplikasi TikTok. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu apa itu inovasi. Jadi, beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian dari inovasi. Yang pertama ada Stephen Robbins yang mengatakan bahwa inovasi adalah gagasan baru yang diterapkan untuk memulai atau meningkatkan suatu produk, proses, atau jasa. Yang kedua ada Philip Kotler yang mengatakan bahwa inovasi ini merupakan produk, jasa, ide, atau persepsi yang baru dan diterima sebagai hal baru oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu ada Michael Porter yang menyatakan bahwa kunci keunggulan bersaing tidak hanya produk atau jasa, tetapi juga strategi berbeda untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggannya. Selanjutnya, ada manfaat dari inovasi. Yang pertama yaitu memberikan solusi untuk memecahkan masalah, yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, yang ketiga yaitu meningkatkan ketangguhan, dan yang keempat yaitu dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Selanjutnya berbicara tentang inovasi, dalam dunia bisnis dikenal dengan 10 type of innovation. Nah, 10 type of innovation ini adalah kerangka kerja yang membagi inovasi menjadi 10 tipe yang berbeda, yang terdiri dari configuration, offering, dan experience. Configuration ini di mana perusahaan berinovasi menggunakan aset internal yang dimilikinya, yang terdiri dari profit model, network, structure, dan proses. Yang kedua ada offering. Offering ini inovasi dengan mengubah produk atau layanan yang ditawarkan, yang terdiri dari produk performance dan produk sistem. Yang ketiga yaitu experience, yakni dengan mengubah cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan, yang terdiri dari service, channel, brand, dan customer engagement. TikTok merupakan platform media sosial video pendek yang dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang didirikan oleh Zhang Yiming pada tahun 2012. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan di Tiongkok pada September 2016 dengan nama Douyin. Kemudian diperluas secara internasional sebagai TikTok pada Agustus 2018. TikTok juga menawarkan fitur e-commerce melalui TikTok Shop yang memungkinkan menjual, mempromosikan, dan menjual produk secara langsung di dalam aplikasi tanpa perlu beralih ke platform lain. Menggabungkan hiburan video dengan pengalaman belanja interaktif. Baik, selanjutnya terkait dengan profit model. Jadi, di perusahaan TikTok, itu melakukan inovasi dengan model pendapatan melalui kegiatan yang pertama ada pengiklanan, yang kedua e-commerce, yang ketiga virtual gift, yang keempat voucher TikTok, yang kelima affiliate, dan yang keenam yaitu live streaming. Nah, dengan inovasi tersebut, TikTok ini banyak diminati oleh pengguna di seluruh dunia, karena belum ada platform media sosial lainnya yang dapat melakukan hal seperti yang TikTok lakukan. Yang pertama, TikTok ini menghasilkan sebagian besar pendapatannya melalui iklan. Platform ini menawarkan berbagai opsi iklan bagi bisnis untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pengguna aplikasi. Yang kedua, TikTok juga menghasilkan uang melalui virtual gift yang dapat dibeli dan dikirimkan kepada konten kreator favorit mereka selama siaran langsung. Hadiah virtual gift ini dapat dibeli dengan uang, dan TikTok mengambil persentase tertentu dari pendapatan yang dihasilkan dari transaksi ini. Yang ketiga, TikTok juga menghasilkan pendapatan melalui pembelian dalam aplikasi, tidak hanya pembelian untuk di TikTok, tetapi juga untuk pembayaran pembelian di toko seperti voucher TikTok atau juga affiliate. Nah, selanjutnya ada terkait dengan network. Jaringan bisnis utama TikTok ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada TikTok for Business, yang kedua ada TikTok Shop, yang ketiga ada multi-channel network, yang keempat ada creator network, dan juga ada TikTok Ads Manager. Terdapat struktur dalam TikTok yaitu ada 4. Yang pertama, struktur organisasi datar dan agile, mendukung kolaborasi lintas fungsi tanpa birokrasi. Yang kedua, pusat kompetensi AI dan machine learning di Beijing dan Singapura untuk inovasi serta ekspansi global. Yang ketiga, sistem knowledge management internal untuk berbagi pengetahuan dan konsistensi inovasi. Yang keempat, outsourcing moderasi konten dan kemitraan lokal adaptasi regulasi dan budaya pasar.
Baik, selanjutnya yaitu proses. Inovasi utama TikTok terletak pada proses teknologinya, terutama algoritma For Your Page ataupun FYP, yang mampu mempelajari preferensi pengguna secara cepat melalui machine learning. Kemudian TikTok juga memiliki proses sistem editing video cepat dan mudah, yaitu filter, musik, dan efek. Dan juga modernisasi konten otomatis dan manual yang berjalan secara simultan. Selanjutnya yaitu product performance. TikTok memiliki format video pendek yang efisien dan engaging, yang dimana video pendek vertikal berdurasi antara 10-15 menit, yang membuat konten ini cepat dikonsumsi dan sederhana dan juga mudah viral. TikTok juga memiliki tools editing yang lengkap dan mudah digunakan bagi penggunanya, seperti efek AR, green screen, auto caption, beauty filter, template yang sedang tren, voice effect, dan text to speech. Sama seperti media sosial pada umumnya, TikTok juga memiliki fitur interaksi visual, seperti like, komentar, dan tag, kemudian duet dan stitch, dan juga remixing konten pengguna lain. Kemudian audio dan musik sebagai engine of virality, yang dimana pengguna dapat mengakses dengan mudah lagu-lagu populer ataupun yang sedang viral, sound meme, dan audio buatan kreator. Ada juga fitur monetisasi kreator, yang dimana pengguna bisa mendapatkan penghasilan melalui creativity program, live gifts, ataupun TikTok Shop affiliate, dan juga brand deals. Selanjutnya yaitu produk sistem. TikTok mengembangkan ekosistem yang saling terhubung seperti TikTok Shop untuk transaksi jual beli yang di dalamnya ada kreator, merchant, sistem afiliasi, pembayaran, katalog produk, dan juga konten video dan live. Kemudian ada TikTok Live untuk interaksi real time yang di dalamnya ada gifting dan coins, live shopping dan chat, moderator tools, dan juga efek live. Di produk sistem ada juga ekosistem pembuatan konten yang terintegrasi seperti kamera, editing, efek dan template, audio, draft system, dan analytics. Kemudian yang terakhir ada ekosistem trend dan challenge yang dimana berisi partisipasi pengguna, percepatan viral, dan juga konten dengan format yang serupa. Terdapat experience, yaitu service dalam TikTok. Yang pertama, live streaming interaktif. Penonton dapat berinteraksi secara langsung real-time via komentar, gift virtual, dan Q&A selama siaran. Yang kedua, TikTok Shop support, yaitu layanan belanja di dalam aplikasi dengan AR try-on virtual, one-click checkout, dan bantuan chatbot untuk rekomendasi produk. Yang ketiga, customer support AI, yaitu chatbot otomatis untuk troubleshooting akun, saran konten, dan moderasi cepat, plus mode remaja dengan pembatasan akses otomatis. Yang keempat yaitu personalisasi FYP dan analitik, yaitu dukungan data driven untuk kreator dengan insight audience, jadwal posting optimal, dan tools editing AI. Selanjutnya adalah channel. Nah, TikTok ini menggunakan berbagai saluran distribusi untuk memastikan aplikasinya mudah dijangkau, ditemukan, dan cepat berkembang di seluruh dunia. Nah, bagaimana TikTok ini bisa berkembang di seluruh dunia? Nah, biasanya para influencer atau selebgram ini mempromosikan aplikasi TikTok atau menggunakan TikTok, kemudian mereka menguploadnya melalui Instagram, Facebook, kemudian YouTube, dan juga website. Nah, untuk mendapatkan aplikasi TikTok ini juga sangat mudah. Nah, apabila menggunakan Android itu bisa dapat diunduh di Google Play Store. Nah, apabila pengguna HP iPhone dan juga Apple itu juga bisa dapat diunduh di App Store. Nah, untuk biasanya para editing video ataupun gambar menggunakan aplikasi CapCut. Nah, di situ untuk mengunduh hasil unduhan tanpa logo CapCut ini akan terhubung ke TikTok gitu. Jadi kita harus unduh di aplikasi TikTok terlebih dahulu, nah baru videonya langsung jadi tanpa ada logo CapCut ini. Nah, selanjutnya terkait brand. TikTok ini membangun citra dan identitas merek yang kuat untuk menempatkan dirinya sebagai platform hiburan global dan hiburan global yang kreatif, modern, dan relevan dengan generasi muda. Berikut di sini ada contoh dari TikTok, postingan TikTok ya. Kenapa dianggap sebagai platform kreatif? Karena konten TikTok ini dibuat dengan mudah serta dinikmati oleh para penggunanya. Nah, kemudian juga video yang durasi singkat, kemudian visual yang menarik, dan ya penuh ide-ide. Kemudian juga TikTok ini dikenal sebagai tempat lahiran tren global, mulai dari musik, fashion, kuliner, hingga gaya hidup. Nah, TikTok ini juga dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Nah, sebagai platform yang bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga dapat mempengaruhi budaya konsumsi. Kenapa? Karena di aplikasi TikTok ini kita bisa mengupload dalam bentuk video yang dimana bisa juga sebagai media untuk perjualan. Kita bisa posting produk-produk yang akan dijual, kemudian juga bisa mencantumkan keranjang kuning yang dimana mempermudah para pengguna TikTok ataupun customer kita untuk membeli produk
yang kita yang kita jual gitu. Kemudian juga hashtag tersebut menjadikan TikTok. Nah, di mana di sini ada hashtag. Nah, itu dapat menjadi ekosistem belanja berbasis rekomendasi dan juga bukan sekedar iklan. Nah, yang ketiga ini adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan selebriti atau influencer ya. Nah, TikTok ini juga bisa bekerja sama dengan musisi, aktor, atlet, hingga influencer global yang mempromosikan challenge atau tren tertentu. Misalkan ada selebgram itu dari aktor atau musisi yang menggunakan aplikasi TikTok ini dengan challenge misalkan dance gitu atau bernyanyi. Kemudian juga dengan cara tersebut, nah pendekatan ini membantu TikTok menjadi platform yang dipercaya brand secara global untuk menjangkau audiens muda dan juga aktif. Ya, selanjutnya ada customer engagement. TikTok menciptakan interaksi challenge, hashtag, live streaming, fitur komentar, dan algoritma cerdas yang membuat setiap pengguna merasa terhubung dengan konten di platformnya. Nah, apabila kita bisa melihat video TikTok dan mana biasanya mencantumkan hashtag FYP. Nah, itu tentunya mendorong para pengguna itu aktif gitu, aktif bahkan ikut challenge gitu dalam pembuatan video dance atau bernyanyi gitu kan. Nah, dengan tema yang sama sehingga terciptanya gerakan yang viral secara cepat gitu. Apalagi dengan hashtagnya FYP kan. Tentunya itu akan menjadikan algoritma. Nah, dimana misalkan kita searching FYP gitu kan, maka akan muncul. Nah, selanjutnya apalagi tren viral tuh seperti yang saya bilang tadi, yaitu dance challenge, kemudian audio trend, membuat siklus engagement itu terus berputar. Nah, di TikTok itu kan ada live streaming dan juga fitur komentar. Nah, TikTok ini sengaja menyediakan ruang interaksi real time antara kreator dan juga pengikutnya. Live streaming ini memungkinkan kreator berkomunikasi langsung, menjawab pertanyaan, dan menerima dukungan seperti live gift ya. Nah, live gift ini apabila kita dapatkan, kemudian kita kumpulkan, itu bisa menghasilkan uang gitu kan. Yang dimana seperti kita ketahui bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan peluang ini sebagai mata pencariannya gitu kan. Kayak ada live streaming joget, kemudian juga bermain gitu kan, dengan banyak permainan yang cukup menghibur gitu kan. Nah, itu bisa menghasilkan uang gitu. Kemudian juga apabila hobinya itu menyanyi atau hobinya itu bermain alat musik seperti DJ gitu, itu bisa sambil live streaming, kemudian yang melihatnya itu memberikan gift. Nah, tentunya juga ada fitur komentar. Nah, untuk yang para pengguna atau yang melihat video tersebut dapat berkomunikasi langsung nih dengan konten kreatornya atau bahkan dengan selebgram gitu atau influencer atau artis idolanya gitu kan, tanpa harus kita datang langsung ke tempat di mana mereka itu ada gitu kan. Jadi bisa secara online kita ikut komentar gitu, artinya berinteraksi langsung melalui aplikasi TikTok gitu kan. Jadi penggunanya merasa lebih dekat dengan kreator favorit. Nah, komentar yang menarik bisa ikut viral dan menciptakan engagement tambahan tanpa membuat konten baru. Yang berikut adalah referensi. Ya. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.